saya Risan Riani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang merupakan salah satu subtopik dari mata kuliah manajemen perpustakaan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengakuan akan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital, yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan organisasi, individu organisasi, dan masyarakat. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan daya atau tenaga yang bersumber dari manusia atau potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada diri seseorang yang mencakup potensi fisik dan non-fisik. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan terkait dengan konsep sumber daya manusia. Secara konseptual, sumber daya manusia merupakan usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Konsepnya terdiri dari dua. Yang pertama, kualitas SDM atau non-fisik. Yang kedua yaitu kuantitas SDM atau fisik. Biasanya diukur dengan usia. Aspek kuantitas menyangkut tentang jumlah tenaga kerja, sedangkan aspek kualitas menyangkut tentang mutu SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi sumber daya manusia. Di sini, kompetensi sumber daya manusia ada 5. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan. Di sini dijelaskan bahwa pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk di bidang tertentu. Yang kedua yaitu skill atau keterampilan. Skill atau keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu secara fisik maupun mental. Yang ketiga adalah self-concept, adalah sikap atau nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat adalah traits. Traits adalah watak yang membuat seseorang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon. Yang kelima adalah motif, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kelima, saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi kepala sekolah. Di sini kompetensi kepala sekolah ada 4. Yang pertama yaitu memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin. Yang kedua yaitu memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Yang ketiga yaitu mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah sehubungan dengan suatu tugas pokok dan fungsi. Yang keempat yaitu memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Yang keenam, saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi pustakawan. Di sini kompetensi pustakawan yang saya akan jelaskan yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer. Yang kedua yaitu kemampuan menguasai basis data atau database. Yang ketiga yaitu kemampuan penguasaan peralatan IT. Yang keempat yaitu kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan dan penguasaan internet. Yang keenam yaitu kemampuan dalam berbahasa Inggris.
Yang ketujuh, saya akan menjelaskan terkait dengan profesi pustakawan. Di sini profesi pustakawan yang saya akan jelaskan ada 8 poin. Yang pertama yaitu inovatif dalam hal-hal baru. Yang kedua adalah menguasai IT. Yang ketiga yaitu manajemen yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah prinsip user oriented. Yang kelima yaitu santun dan tegas terhadap pelanggaran. Yang keenam adalah memberikan perhatian lebih kepada pustakawan. Yang ketujuh yaitu profesional. Yang kedelapan adalah pandai dalam menggalang dana. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan terkait dengan jabatan fungsional pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan telah diakui eksistensinya dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 18 tahun 1988 tentang jabatan fungsional pustakawan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya terkait dengan manajemen SDM perpustakaan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.